Kalau kita ngomongin HP Legend, pasti yang ada di benak kita adalah Nokia. Ponsel ikonik yang seperti Nokia 3310 bukan sekedar alat komunikasi. Nokia adalah bagian dari identitas generasi tahun 2000-an. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi, Nokia yang dulunya begitu dominan, sekarang mulai tersingkirkan. Dan banyak mengira merek ini akan hilang selamanya. Tapi kenyataannya, Nokia nggak pernah benar-benar mati. Dan setelah semua yang terjadi, mereka bangkit lagi. Jadi, bagaimana Nokia menolak kematiannya? Halo para nongkers, langsung aja kita bahas di Nongkrong Santai aja. Nokia punya sejarah yang cukup panjang, bahkan sebelum mereka menjadi raksasa ponsel. Didirikan pada tahun 1965 oleh Fredrik Istam di kota Tampere, Finlandia. Nokia awalnya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bubur kayu dan juga kertas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Nokia mulai berevolusi dan terjun ke berbagai sektor industri, termasuk kabel listrik, teknologi, dan juga perangkat telekomunikasi. Perjalanan mereka menuju dunia ponsel dimulai pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, mereka melihat potensi besar dalam dunia teknologi seluler dan mulai merancang perangkat komunikasi mereka sendiri. Pada tahun 1987, Nokia meluncurkan ponsel pertama mereka sendiri, yaitu Mobira CityMan. Ini adalah ponsel pertama Nokia yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi lewat jaringan seluler. Namun titik balik terbesar Nokia datang pada tahun 1992 ketika Nokia memutuskan untuk fokus hanya pada teknologi telekomunikasi dan juga mengembangkan ponsel mobile secara besar-besaran. Di bawah kepemimpinan Jorma Iisalmi, Nokia mulai menguasai pasar ponsel dunia dengan merilis salah satu ponsel ikonik mereka seperti Nokia 1011 yang merupakan ponsel GSM pertama mereka, hingga Nokia 3210 yang terkenal dengan desainnya dan juga tombol T9 pada tahun 1999. Di titik ini, Nokia mulai dikenal sebagai pemimpin di pasar ponsel global. Mereka menjadi simbol teknologi yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Semua orang punya ponsel Nokia. Bahkan Nokia menjadi ponsel pertama yang memperkenalkan game legendaris Snake yang menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tahun 2000-an adalah masa kejayaan bagi Nokia. Pada tahun 2003, mereka sudah menguasai 40% pasar ponsel dunia, menjadikannya merek ponsel terbesar di dunia. Pada saat itu, Nokia nggak hanya dikenal dengan ponsel berkualitas, tetapi juga dengan inovasi mereka di dunia teknologi mobile. Nokia berhasil menciptakan beberapa ponsel paling ikonik sepanjang masanya, seperti Nokia 3310, Nokia 5110, dan juga Nokia 6600. Seri-seri ponsel tersebut dikenal karena ketahanannya. Ponsel Nokia sering dijadikan meme karena terkenal tangguh, bahkan bisa bertahan meski jatuh dari ketinggian sekalipun. Pada saat yang sama, Nokia juga memperkenalkan berbagai inovasi dalam dunia komunikasi. Mereka merilis ponsel dengan kamera pertama pada tahun 2000 lewat Nokia 7650 yang merupakan ponsel kamera pertama di dunia. Ponsel ini mengubah cara orang berinteraksi lewat gambar dan juga foto di ponsel mereka. Namun, yang paling membuat Nokia unggul pada saat itu adalah Symbian OS. Sistem operasi mereka yang menjadi andalan untuk semua perangkat smartphone Nokia di sepanjang tahun 2000-an. Sistem operasi ini memungkinkan penggunanya untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game di ponsel mereka, sesuatu yang belum dimiliki oleh ponsel lain pada saat itu. Tapi meski menguasai pasar, Nokia mulai terlena dengan dominasi mereka. Pada tahun 2007, Nokia merilis smartphone pertama mereka dengan Symbian OS, yaitu Nokia N95. Namun pada saat yang bersamaan, Apple mulai memperkenalkan iPhone, sebuah perangkat yang merevolusi dunia ponsel dengan fitur touchscreen, desain minimalis, dan sistem operasi yang sepenuhnya baru yaitu iOS. Titik balik dari kejayaan Nokia datang pada tahun 2007, ketika Apple merilis iPhone. Ponsel pertama dari Apple ini memperkenalkan konsep touchscreen yang jauh lebih canggih dan juga mudah digunakan dibandingkan ponsel dengan tombol fisik. iPhone dengan iOS-nya membuka era baru dalam dunia smartphone yang mengedepankan pengalaman pengguna, layar sentuh, dan juga aplikasi yang mudah diakses. Saat itu, Nokia masih mengandalkan Symbian OS yang sudah mulai terlihat ketinggalan zaman. Nokia tidak melihat betapa pentingnya perubahan paradigma dalam cara orang berinteraksi dengan ponsel mereka. Mereka lebih fokus pada spesifikasi teknis, sementara Apple lebih fokus pada user experience dan juga integrasi yang lebih baik antara hardware dan juga software.
Pada tahun 2011, setelah beberapa tahun berjuang dengan penurunan pasar, Nokia akhirnya memutuskan untuk beralih ke Windows Phone sebagai sistem operasi mereka, menjalin kemitraan dengan Microsoft. Keputusan ini dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif ketiga di pasar smartphone yang sudah dikuasai oleh Apple dan juga Android. Tapi keputusan ini justru semakin memperburuk keadaan Nokia. Windows Phone tidak berhasil menarik minat pengembang aplikasi, dan ekosistemnya jauh di bawah Android dan juga iOS. Penjualan ponsel Nokia menggunakan Windows Phone terus merosot, dan pada tahun 2013, Nokia akhirnya menjual unit ponsel mereka ke Microsoft. Banyak menganggap ini sebagai akhir dari perjalanan Nokia sebagai pemimpin pasar ponsel. Tapi, Nokia nggak pernah benar-benar mati. Setelah penjualan ponsel mereka ke Microsoft, Nokia berfokus pada sektor yang lebih besar dan lebih relevan dengan tren teknologi masa depan, yaitu telekomunikasi. Mereka mulai berfokus pada hardware dan juga solusi jaringan untuk operator telekomunikasi global. Produk mereka di sektor ini digunakan untuk membangun jaringan 4G dan juga 5G di banyak negara. Jadi, meski Nokia nggak lagi hadir di pasar ponsel, mereka tetap menjadi bagian penting dari infrastruktur telekomunikasi dunia. Namun di tahun 2016, Nokia kembali ke pasar ponsel melalui kemitraan dengan HMD Global yang membeli hak lisensi untuk memproduksi ponsel dengan merek Nokia. HMD merilis ponsel-ponsel dengan sistem Android yang kini menjadi sistem operasi mobile terpopuler di dunia. Nokia mulai memperkenalkan ponsel Android dengan desain yang kokoh dan juga sederhana, mengingatkan kita pada era kejayaan mereka. Ponsel-ponsel Android mereka seperti Nokia 6, Nokia 7 Plus, dan Nokia 3.4 memanfaatkan kekuatan merek Nokia yang sudah dikenal sebagai ponsel yang tahan lama dan juga berkualitas. Walaupun mereka nggak bisa mengembalikan kejayaan mereka seperti dulu, tapi Nokia berhasil mengisi ceruk pasar mid-range dengan ponsel Android yang solid. Selain itu, Nokia juga memanfaatkan nostalgia dengan merilis versi modern dari Nokia 3310 yang legendaris. Meskipun pasar ponsel mereka udah nggak sebesar dulu, Nokia berhasil mempertahankan keberadaannya dengan cara yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Dan begitulah perjalanan panjang Nokia, dari puncak kejayaan, jatuh ke titik terendah, hingga akhirnya bangkit kembali. Mereka mungkin nggak lagi jadi pemimpin pasar ponsel, tapi mereka masih ada, masih relevan dalam dunia telekomunikasi, dan tetap berusaha mempertahankan nama besar mereka di pasar telekomunikasi. Perjalanan Nokia membuktikan bahwa terkadang kejatuhan itu bukan akhir dari segalanya. Asal kita mau bangkit dan juga beradaptasi, peluang untuk bangkit itu akan selalu ada. Jadi, apakah kalian pernah menggunakan HP Nokia? Coba share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan juga subscribe. Gue Kecap, caps dulu guys.